Rasul telah memasuki Masjidil Haram dan beliau memulainya dengan bertawaf sebelum sholat. Beliau melakukan tawaf 7 putaran dengan mengendarai untanya dan para sahabat mengikuti. Kalau begitu, ayo kita bergabung dengan mereka. Perhatikan Rasul di sana. Beliau mengusapkan tangannya di rukun Yamani dan juga Hajar Aswad di setiap putaran. Dan dengarkan mereka mengikuti apa yang beliau ucapkan sebagai ungkapan rasa percaya apa yang beliau katakan dan rasa keimanan kepada Allah. Beliau telah menyelesaikan tawafnya, lalu berdiri di makam kakeknya Ibrahim, bapaknya para nabi. Setelah itu, sholat di sana 2 rakaat. Di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Dilanjutkan, Qul huwallahu ahad. Di rakaat kedua. Ayo kita tawaf, setelah itu kita sholat. Lalu kita bergabung dengan Rasul dan jamaah haji yang lain untuk melaksanakan sa'i dari Sofa ke Marwah. Jelaskan kepadaku, Bu, mengapa Rasul berlari-lari dan berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, lalu kita mengikutinya? Ampuni dan kasihanilah aku, ya Allah. Engkaulah yang maha perkasa dan termulia. Ya Tuhanku, ampunilah dan kasihanilah diriku. Melakukan ritual sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah untuk mengenang berlari kecilnya Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mencari air untuk bayinya yang bernama Ismail. Oh begitu, sekarang aku mengerti. Aku pernah mendengar seluruh kisah itu. Ayo kita bertahlul dahulu, karena kita sudah menyelesaikan ibadah ihram kita. Tetapi ayah belum kembali. Apa sebaiknya kita menunggunya? Ayah harus tetap berpakaian ihram sampai dia selesai melaksanakan ibadah haji. Apa aku juga harus memotong rambutku seperti yang dilakukan mereka? Iya, dan setelah itu kamu bisa berganti pakaian. Semoga Allah menerima umroh kalian. Dan bagi siapa yang hendak berhaji bersama Rasul, hendaknya dia bersiap-siap esok untuk menuju Mina untuk menyelesaikan ibadah hari Tarwiyah bersama Nabi Muhammad SAW melewati Padang Arafah. Kita berwukuf di sana pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbenamnya matahari. Dan wukuf ini adalah rukun haji yang paling penting, karena haji adalah wukuf di Arafah. Setelah matahari terbenam, Nabi Muhammad SAW singgah di Musdalifah, bermalam di sana dan sholat subuh di sana. Kemudian berangkat ke Mina dan di sana kita melontar jumroh. Waktu terus berjalan, sementara Rasul masih berwukuf di Arafah. Beliau menghadap ke kiblat dan berdoa kepada Tuhannya, tidak bercakap-cakap dengan yang lain. Rasul yang mulia baru saja menerima wahyu dari Allah. Apa bunyi firman itu? Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Lihat ya, Ya, Rasul sedang turun dari untanya Qaswah dan Rasul sedang memanjat bukit itu. itu memang benar anakku. Sesungguhnya beliau hendak menyampaikan khutbahnya kepada kaum muslimin. Ayo kita ke sana. Kita harus mencari tempat untuk mendengarkan khutbah beliau. Ayo istriku, kita jangan sampai ketinggalan. Wahai kaum muslimin, ayo berkumpullah untuk mendengarkan khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirilah nak, Nabi akan memulai khutbahnya. Dan berdirilah dengan tenang dan beradab. Dengarkan baik-baik ucapan beliau. Sepertinya kita terlalu jauh dari beliau. Aku tidak yakin bisa mendengarkannya. Jangan cemas anakku, nanti akan ada orang yang berdiri di dekat beliau dan mengulangi apa yang beliau ucapkan dengan teriakannya agar semuanya bisa mendengar. Lagi pula lembah ini menghasilkan gema kan, Bu? Nabi memuja dan memuji Allah. Kemudian beliau bersabda, "Wahai manusia, dengarkanlah ucapanku. Karena aku tidak mengetahui apakah diriku dapat bertemu kalian setelah tahun ini dan di tempat seperti ini. Wahai manusia, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram untuk ditumpahkan hingga kalian berjumpa dengan Tuhan kalian, sebagaimana haramnya hari ini dan bulan ini." Nabi setelah memuja dan memuji Allah, kemudian beliau bersabda, "Kalian akan berjumpa Tuhan kalian, maka dia akan menanyakan amal perbuatan kalian. Dan telah kusampaikan, barang siapa yang dititipkan amanah, hendaknya ia menyampaikan amanahnya itu." Nabi setelah memuja dan memuji Allah, kemudian beliau bersabda, "Berpegang eratlah kalian pada ucapanku, karena aku telah menyampaikannya. Dan kutinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya." Dan Rasulullah bertanya, "Tahukah kalian hari apakah hari ini?" Hari Akbar. Rasulullah bersabda, "Allah mengharamkan darah kalian dan juga harta kalian hingga kalian berjumpa Tuhan kalian seperti haramnya hari ini." Rasulullah juga bertanya, "Sudahkah aku sampaikan ini pada kalian?" Ya. Dan Rasulullah bersabda, "Ya Allah, saksikanlah." Ibu, Ayah, betapa besar pengaruh khutbah Rasul pada kalian ya. As-Siddiq menangis dan mengatakan bahwa dirinya merasakan risalah Nabi sudah selesai dan hari-harinya semakin dekat. Demi Allah, inilah hujatul Islam yang mana Allah sempurnakan saat itu agamanya. Dan juga hujatul balag, yang mana saat itu Nabi menyempurnakan tablignya kepada manusia seperti yang Tuhan perintahkan padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka yang lemah fisiknya, laki-laki atau perempuan, untuk berangkat ke Mina lebih dulu.
dan melontar jumroh sebelum fajar tiba untuk menghindari desak-desakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, "Ambillah dariku tata cara ibadah kalian. Kalian akan berangkat ke Mina, lalu kalian melontar jumroh Aqobah dengan 7 batu kecil. Semoga menjadi haji yang mabrur dengan izin Allah. Jauhkan domba ini agar dia tidak menyaksikan temannya disembelih. Begitulah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan pada kita. Alaihi salatu wassalam. Anda benar penyembelih hewan. Memang demikianlah cara Rasulullah mengorbankan hewannya, yang terdiri dari 100 ekor unta. Menyembelih 63 unta sebagai ganti 63 tahun kehidupan beliau. Dan Ali bin Abi Thalib menyembelih sisanya. Sekarang ambillah upah Anda sebagaimana Rasulullah ajarkan. Dan bila dengan ini diriku menafkahi Anda, maka kuniatkan karena Allah. Rasul memerintahkan pada kalian semua untuk berangkat ke Baitullah dan melakukan tawaf ifadah. Lalu kembali ke Mina. Setelah itu menginap 2 atau 3 malam dan melontar 3 tempat jumroh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan hajinya dan setelah ini beliau akan segera kembali ke Madinah setelah beliau menyampaikan khutbahnya. Khotbahnya benar-benar telah memenuhi pendengaran dan juga sanubari kita dan menyinari kita dengan cahaya. Ada apa gerangan? Sehingga beliau mengulangnya, khususnya tentang syariat. Beliau ingatkan kita dan hendak tempatkan kita di jalan yang lurus. Beliau tidak meninggalkan sesuatu, kecuali telah beliau ingatkan kita dalam khutbahnya. Dimulai dari menjaga amanah sampai mengharamkan riba. Dan juga menumpahkan darah serta merampas harta benda. Juga mengharamkan menuntut balas dan membunuh. Dan bulan yang diharamkan berperang. Menekankan tentang hak yang sama di kalangan kaum muslimin. Dan melarang perpecahan di antara mereka. Beliau juga mewasiatkan agar berbuat baik pada wanita. Kenapa beliau mengatakan kepada kita, barangkali diriku tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini, tepat pada hari ini, dan juga bulan ini. Maha suci Allah. Bukankah termasuk rukun iman mengimani hal yang gaib? Tidak ada cara lain kecuali kita mengucapkan salam perpisahan kepada beliau. Kalau kita meninggal tahun ini, haji ini disebut haji wada. Apa yang dikhawatirkan kaum muslimin benar-benar terjadi. Tidak lama kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan peristiwa haji itu disebut dengan haji wada. Dan khutbah beliau pada waktu itu disebut khutbah wada. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.